Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Rizky Sino, mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat Angkatan 2025 dengan NIM 0810142530 dari kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Roni Lukum, SPD, MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Penguatan Pancasila sebagai Ideologi Nasional serta perbandingan konsep ideologi Pancasila dan ideologi besar di dunia. Materi ini penting untuk dipahami karena Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, dan masuknya berbagai pengaruh dari luar, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting agar identitas bangsa tetap terjaga. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penguatan Pancasila sebagai ideologi nasional serta membandingkannya dengan beberapa ideologi besar yang berkembang di dunia. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila Pancasila merupakan ideologi nasional Indonesia yang berisi nilai-nilai dan cita-cita bangsa yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta arah pembangunan nasional. Pancasila juga dikenal sebagai ideologi terbuka, artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip dasarnya. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Penguatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting karena saat ini Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah arus globalisasi yang membawa masuk berbagai budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat, termasuk informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, maupun paham-paham yang dapat mengancam persatuan bangsa. Di sisi lain, muncul pula sikap individualisme yang membuat sebagian masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila diperlukan agar masyarakat tetap memiliki pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Adapun tujuan penguatan Pancasila adalah yang pertama, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kedua, membentuk karakter bangsa yang berakhlak dan bertanggung jawab, yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, yang keempat, menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan zaman, dan yang kelima, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat hidup berdampingan dalam keberagaman serta menjaga persatuan bangsa. Penguatan Pancasila pada era modern tidak hanya dilakukan dengan memahami setiap sila, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, penguatan Pancasila diwujudkan melalui pengembangan moderasi beragama dan toleransi aktif. Sikap ini
penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama serta mencegah munculnya radikalisme dan intoleransi yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Dengan menghormati keyakinan orang lain dan menjunjung tinggi nilai toleransi, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, masyarakat dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi, termasuk di ruang digital. Salah satu bentuk penerapannya adalah menolak segala bentuk perundungan digital atau cyberbullying, ujaran kebencian, serta tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Sebaliknya, masyarakat perlu mengedepankan etika komunikasi yang santun, menghargai perbedaan pendapat, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Selanjutnya, di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Di era digital saat ini, masyarakat harus mampu menangkal hoaks, disinformasi, dan politik identitas yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Kemampuan menyaring informasi serta mengutamakan kepentingan nasional menjadi bagian penting dalam mengamalkan nilai persatuan Indonesia. Pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, masyarakat perlu membudayakan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Di tengah kehidupan demokrasi modern, dialog yang terbuka dan sikap saling menghargai pendapat menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Sementara itu, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan. Bentuk aktualisasinya dapat dilakukan dengan mendukung produk lokal, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi sehingga keadilan sosial dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Selain melalui penerapan nilai-nilai setiap sila, penguatan Pancasila juga dapat dilakukan melalui berbagai strategi di ruang publik. Salah satunya adalah literasi digital kebangsaan, yaitu memanfaatkan media digital untuk memproduksi dan menyebarkan konten-konten kreatif yang mengandung nilai nasionalisme, persatuan, dan cinta tanah air. Langkah ini penting untuk mengimbangi derasnya pengaruh budaya luar yang masuk melalui internet dan media sosial. Strategi berikutnya adalah keteladanan publik. Para aparatur sipil negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan melalui perilaku yang jujur, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi tata kelola yang bersih dan bebas korupsi. Keteladanan tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Selain itu, revitalisasi gotong royong juga perlu terus dilakukan. Gotong royong merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial melalui berbagai kegiatan sosial, kerja bakti, maupun aksi kemanusiaan di lingkungan sekitar. Masyarakat dapat bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, penguatan Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara. Melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern, penerapan berbagai strategi penguatan tersebut, Pancasila akan tetap menjadi pedoman yang relevan dalam menjaga persatuan, menciptakan keadilan sosial, dan mewujudkan
cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya, untuk memahami posisi Pancasila sebagai ideologi nasional, kita perlu membandingkannya dengan berbagai ideologi besar yang berkembang di dunia, yaitu liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Liberalisme merupakan ideologi yang menekankan kebebasan individu sebagai nilai utama. Ideologi ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berpendapat, berkarya, dan menentukan pilihan hidupnya. Salah satu kelebihan liberalisme adalah mendorong kreativitas, inovasi, dan kebebasan berpikir. Namun, jika diterapkan secara berlebihan, liberalisme dapat menimbulkan kesenjangan sosial karena kepentingan individu seringkali lebih diutamakan daripada kepentingan bersama. Berbeda dengan liberalisme, Pancasila tetap mengakui hak dan kebebasan individu, tetapi kebebasan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, nilai moral, dan tanggung jawab sosial. Ideologi berikutnya adalah sosialisme. Sosialisme menekankan pemerataan kesejahteraan dan peran negara dalam mengatur kehidupan ekonomi. Kelebihan sosialisme adalah mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu. Namun, peran negara yang terlalu besar terkadang dapat membatasi kebebasan individu dalam mengembangkan usaha dan kreativitasnya. Pancasila memiliki kesamaan dengan sosialisme dalam hal mewujudkan keadilan sosial, tetapi Pancasila tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang dan berusaha secara mandiri dengan memperhatikan kepentingan bersama. Selanjutnya adalah komunisme. Komunisme merupakan ideologi yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial dengan menempatkan negara sebagai pengendali utama. Dalam sistem ini, kepemilikan pribadi sangat dibatasi dan alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Dalam praktiknya, komunisme sering kali tidak memberikan ruang yang besar bagi kehidupan beragama. Hal ini berbeda dengan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa, mengakui kebebasan beragama, menghormati hak individu, dan menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa Pancasila memiliki berbagai keunggulan. Pancasila sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengakui kebebasan beragama, menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan bersama, serta mendukung demokrasi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, serta bahasa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi nasional yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penguatan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman. Selain itu, dibandingkan dengan ideologi besar lainnya seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme, Pancasila memiliki karakteristik yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia karena mampu menyeimbangkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.